Nah seperti ini pemirsa. Jikalau kita lihat dari dekat, perantingan tidak perlu banyak-banyak pemirsa, karena percabangannya seperti ini memang harus kita ekspos gitu kan. Kita buat percabangan ekstrim seperti ini Mak. Nah seperti ini, jangan kita tutupi Mak, harus kita ekspos seperti ini kan. Mana-mana poin tertentu ini harus kelihatan Mak. Oh seperti ini, harus benar kelihatan. Nah seperti ini. Dan akar itu memang harus kita vulgarkan, jangan sampai ketutupan seperti ada kanopi di sini seperti kebiasaan teman-teman itu Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman bersama channel Ganti Yang Petika. Kali ini kita akan mereview lagi teman-teman, sesuai permintaan teman-teman untuk memvideokan ulang gitu kan, untuk mengulas lagi tentang pohon ini teman-teman. Karena dulunya itu sangat terganggu dengan mobil-mobil yang lalu lalang di jalan ini teman. Kebetulan kita memvideokan pohon ini itu dekat di pinggir jalan teman-teman. Maaf nantinya jikalau teman-teman agak terganggu dengan suara mobil-mobil lewat ini sama motor-motor ini. Oke. Kali ini kita berada di Pati teman-teman, khususnya di Pati Gembong, dan karya saya ini sudah dimiliki kolektor Husaris teman-teman. Ya kan? Nah, kenapa beliau dulu kita pikirkan bentuk atau karya seperti ini teman-teman, dikarenakan beliau itu sebagai kepala dermaga teman-teman. Nah, makanya kita bikin cerita sebagaimana filosofinya untuk kita buatkan pot atau patung Popeye seperti ini teman-teman. Oke. Nah, menceritakan bahwa Popeye ini pahlawan kelautan teman-teman, dan pohonnya minta dikasih pohon asem teman-teman, dikarenakan pohon asem itu punya rasa ciri khas bener-bener asem atau kecut dan ada manisnya teman-teman. Katanya tuh manis getirnya itu di pekerjaan tersebut rasanya itu sesuai dengan karya ini seperti itu. Ada makna pahlawannya seperti itu teman-teman, dan ada pasem pahit getirnya teman-teman di pekerjaan itu maksudnya teman-teman ya. Karya ini lumayan fenomenal teman-teman, dan teman-teman bisa bertanya, lah kok beda seperti itu teman-teman, dikarenakan karya ini memang terbentuk lain daripada yang lain teman-teman. Seperti ini kita lihat teman-teman. Nah, gitu kan. Nah seperti ini yang beliau minta teman-teman. Nah, jadi beliau itu yang pengoleksinya itu Bos Haris maksud saya, beliau tidak memperdulikan untuk mencerminkan suatu karya itu, tidak peduli dengan kalimat oh tidak sesuai, karena apa, karena buncit terus dibuat seperti ini. Dia tidak memperdulikan tentang itu teman-teman. Akan tetapi beliaunya inginnya mengoleksi suatu barang seni itu benar-benar yang beda atau lain daripada yang lainnya, untuk artinya pas dari aturan teman-teman. Ya teman-teman, langsung kita kerjakan dan kita pruning dulu sebelum kita training teman-teman, mana yang perlu kita pakai itu kan, dan nantinya biar jelas teman-teman. Nah, kalau kita pruning dulu percabangan yang mau kita pakai itu, dan nantinya bisa memilihnya dengan selected teman-teman. Oke, lanjut kerja.
Oke pemirsa, nah, seperti ini pemirsa, sudah kelihatan keseluruhan. Seperti ini pemirsa. Ini memperlihatkan mimik yang menjengkelkan pemirsa. Nah seperti ini knockdown pemirsa. Oke, bisa kita pasang kembali seperti ini pemirsa. Dan ini kita tidak main-main pemirsa. Untuk pengecatannya kita memakai cat lukis atau akrilik pemirsa. Nah, ini tujuannya biar anatominya benar-benar kelihatan jelas pemirsa, dan tampak seperti padat seperti itu pemirsa. Untuk perbedaannya pot semacam ini dengan pot keramik pemirsa, jikalau kita dikasih misalkan pemirsa, saya lebih tetap memilih pot yang seperti ini pemirsa. Dan saya cenderung memilih pot yang berbeda seperti ini, karena itu kita lebih percaya diri dan maunya kita tuh totalitas, kita yakin dan percaya diri dengan hasil kreativitas kita pemirsa. Nah, ini contoh sampelnya seperti ini. Dan seperti kalimatnya ini untuk mental kita yang diartikan punya keyakinan pemirsa. Kita menulis sesuai nama si pemilik pemirsa. Ompol Dewa pemirsa katanya. Dan pertanda Popeye seperti itu pemirsa. Dan untuk menambah keyakinan dan mental pemirsa, nah, kita tulis kalimatnya itu pakai huruf Indonesia pemirsa. Jadi kita percaya dengan Indonesia, dan maksud saya itu kita tidak seperti orang lain pemirsa yang ditulis dengan kayak huruf-huruf China pemirsa. Nah, kita memilih tulisan Indonesia pemirsa. Tidak perlu dengan pakai kalimat huruf China pemirsa. Pokoknya semacam ini nantinya bukan kita untuk cari kemenangan di kontes pemirsa, tetapi bolehlah jikalau nantinya diikut sertakan untuk partisipasi, diikutkan di eksebisi misalkan. Dan rasanya karya-karya seperti ini untuk mengundang penonton pemirsa. Nah, jadi kita menginginkan karya yang seperti ini pemirsa, untuk gimana nantinya karya ini kalau dipamerkan itu jadi center point-nya di event pemirsa. Dari awal kita sudah mengira atau membaca pemirsa, karya-karya seperti ini itu akan sulit dipilih oleh juri pemirsa, seperti itu kira-kira. Dan karena apa? Jikalau jurinya itu mampu membuat karya-karya seperti ini, saya rasa akan menilainya dengan beda pemirsa. Akan menilainya dengan seni atau rasa seperti itu. Kalau jurinya mampu membuat karya seperti ini, ya monggo silakan. Seperti itu pemirsa. Karena saya bicara itu saya dasari dengan ilmu pemirsa. Tujuannya saya bicara semacam ini untuk kritik membangun pemirsa, untuk para senior, biar nantinya itu anak-anak muda atau pemain-pemain baru itu bisa berkarya sampai jauh pemirsa. Seperti itu kira-kira. Dan misalkan diartikan bahwa juri itu mampu berkarya semacam ini, saya yakin tidak memilih dengan cara dia itu untuk menyajikan seni pohon atau seni bonsai pemirsa itu pakai pot keramik seperti itu. Dan saya yakin mereka itu akan memilih dengan pot landscape atau pot-pot yang model karya anatomi seperti ini pemirsa. Oke? Karena yang menurut teman-teman seni tahu itu, untuk di penjurian seni itu merekanya yang menjuri itu maestro seni pemirsa, bukan dari sekolah atau yang dimaksud itu dari penataran atau magang pemirsa. Teman-teman seni itu yang ditahu itu contohnya teman-teman seni rupa, setahunnya itu di penjurian bonsai itu pakai juri-juri maestro. Nah, yang kita maksud itu maestro seni pemirsa, oke? Karena apa yang dimaksud maestro seni itu, jadi mereka tuh bisa merasakan sejauh mana sih jerih payahnya untuk mengutarakan imajinasi atau ide pemirsa, seperti itu kira-kira. Jadi tidak cuma cerita alam atau drama alamnya saja. Dan sebenarnya itu bagaimanapun kita berkarya, kita masih di dunia atau masih di alam itu, termasuk kita manusia dibesarkan orang tua itu ya proses alam pemirsa, gitu kan? Karena kitanya itu ada yang menciptakan karya atau ide semacam ini itu pemberian dari yang kuasa pemirsa. Seperti inilah kira-kira karya-karya yang bisa menarik teman-teman seni rupa ke arah ke seni bonsai pemirsa, agar ekonomi kreatif itu benar-benar mengalir dan nantinya lebih maju pemirsa, oke? Jadi tujuan saya untuk memancing teman-teman saya pemirsa
teman-teman di seni rupa itu untuk mampir atau masuk menyelami atau mencoba di seni bonsai ini pemirsa, agar teman-teman itu seperti tertantang seperti itu pemirsa, agar tertantang gitu kan. Karena mereka itu rata-rata teman saya itu yang di seni rupa itu maunya itu tergelitik atau suka hal-hal yang menantang seperti ini pemirsa, kira-kiranya seperti itu. Dan kita harus percaya diri dengan karya-karya anatomi yang seperti ini pemirsa. Tidak harus spot keramik pemirsa, dan tulisannya itu pakai kalimat huruf China seperti itu pemirsa. Mereka kan tidak suka pemirsa, sukanya itu tertantang karya-karya yang seperti ini. Nah, mereka baru tergelitik dan mau mencobanya pemirsa. Seperti itu niat saya pemirsa. Dan anak seni rupa jikalau mau mengikuti cara seperti ini, akhirnya hasil di seni bonsai itu tambah bervariatif dan kayak punya tes atau warna di dunia seni bonsai kali ini. Seni bonsai yang benar-benar punya nilai unsur seni tinggi. Oke, seperti itu. Mari kita lanjutkan pemirsa. Saksikan terus di channel Morgan Biang Peti, oke? Oke mak, seperti ini bentuknya. Nah, ini kita bikin pot anatomi seperti ini. Jadi keinginan kita semua para juri itu mahir seperti ini mak, di bidang seninya seperti itu kira-kira. Dan nantinya bisa buat kita contoh atau bisa dibuat contoh teman-teman para pemula seperti itu mak. Dan tidak harus mementingkan pot-pot keramik mak dengan bertulisan seperti tulisan-tulisan yang dibanggakan tulisan China seperti itu Mas. Dan kita minta pada juri-juri Indonesia itu harus benar-benar seperti maestro seni pada umumnya Mas, bermotif talent dan benar-benar mana sih yang dianggap seni dan mana sih yang dianggap kayak seperti kerajinan tangan seperti itu Mas. Dan memang berat sih untuk gimana itu para juri Indonesia itu pada umumnya kayak sudah ngisi formulir di penataran atau di tempat magang, ngisi formulir dengan mengisikan kayak mengisi tentang dengan pohon yang terjadi di alam seperti itu Mak. Nah itu nanti kita mengisi beberapa persen kalimat itu kan, kalau benar itu misalkan 70% atau 80% itu jadi juri Mak seperti itu. Jadi tidak harus membuat bonsai sulit-sulit gitu Mak, sudah jadi juri Mak, sudah bisa memilih bonsai di event. Nah, seperti itu. Nah, makanya harus benar-benar ada kritikan yang membangun Mak. Wajar saja teman-teman ngasih kritikan karena apa? Karena kita manggil juri untuk orang menjuri bonsai di event itu kita bayarnya mahal Pak. Dan juri mereka tuh semuanya tuh dihetal Pak, bukan di emper-emperan orang itu kan, nah, bukan di tempat bursa kan. Lain dari pekarya-pekarya Mak. Kalau main ke tempat event, mau tidur di tempat bursa, mau di tempat mana, mereka nyaman-nyaman saja gitu Mak. Nah gitu kan, artinya tuh tidak manja-manjaan, tidak gendungan lagi Mak, gitu, oke? Nah kita review lebih dekat Mak.
Nah, seperti ini pemirsa. Kalau kita lihat dari dekat, perantingan tidak perlu banyak-banyak pemirsa, karena percabangannya seperti ini memang harus kita ekspos gitu kan. Kita buat percabangan ekstrim seperti ini, Mak. Nah, seperti ini. Jangan kita tutupi, Mak. Harus kita ekspos seperti ini, kan? Nah, mana-mana poin tertentu ini harus kelihatan, Mak. Oh, seperti ini. Harus benar kelihatan. Nah, seperti ini. Dan akar itu memang harus kita vulgarkan, jangan sampai ketutupan seperti ada kanopi di sini, seperti kebiasaan teman-teman itu, Mak. Nah, perlu kita hindari. Benar-benar harus kita tonjolkan. Nah, kan? Perantingannya dikit-dikit aja, tidak perlu rame-rame. Dan ini nanti juga kita kasih perantingan anak ranting juga, dan cucu rantingnya juga ada. Nah, ini kebaca semua, Mak, kan? Nah, ini terekspos semua, jadi tidak sia-sia kalau kita mengawati, Mak. Nah, ini momoknya, Mak. Ya kalau kita lihat itu, nah, seperti ini. Nah, ini nokdo, anatominya seperti ini, ya kan? Dan Popeye ini sangat gaul, Mak. Lah, ini ada anting-antingnya ini. Nah, ini dari kalimat bosnya ini, Mak. Ompol Dewa. Nah, kan itu. Nah, ini tidak pakai kalimat seperti huruf China, Mak. Kita percaya dengan Indonesia, makanya kita kasih nama itu Ompol Dewa, ya seperti ini. Nah, kita percaya diri, Mak. Tidak harus tulisan China gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat dari depan, mukanya sipit sebelah, Mak. Ini ada ngelirik ke sana. Jadi kita bikin cerita itu tidak asal serem, tidak asal angker gitu ya, Mak. Tidak asal dipandang enak dan tidak asal ayu. Semua kita pakai kaidah seni dan ada lucu-lucunya, ya kan? Nah, seperti ini, Mak. Nah, ini ada setir kapalnya. Nah, ini ada tali kapalnya gitu, Mak. Lengkap, dan ini ada areanya, terkandung makna seni abstrak ini, Mak. Kalau filosofinya luas sekali, Pak. Dan terbilang ini Popeye itu pahlawan laut, Mak, pahlawan kelautan. Nah, ini dulu request dari tuan rumah, dari bosnya, Mak. Karena orangnya dulu penguasa dermaga, Pak. Itu kan, yang mengelola dermaga, yang memimpin teman-teman kerja, gitu kan. Nah, yang memperjuangkan teman-teman kerja di sana, Pak. Nah, beliaunya seperti itu profesinya, Pak. Oke, kita lihat dari jauh. Oke, seperti ini dulu pemirsa. Dan edukasi atau demo kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita akhiri dulu Jumat kali ini. Tunggu sesi-sesi berikutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni bonsai Indonesia.